Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dengan NIM 21650126. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya. Kreasi objek pada pemrograman berorientasi objek, objek orientasi atau pemrograman OOP, melibatkan tahapan sebelum berinteraksi dan juga tahapan selama objek tersebut berinteraksi dengan program atau pengguna. Dalam OPP, objek merupakan intensi dari suatu kelas dan setiap objek memiliki atribut atau data dan metode fungsi yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan objek lain atau melakukan tindakan tertentu. Berikut adalah penjelasan tentang tahapan kreasi objek pada OPP sebelum berinteraksi dan selama berinteraksi. Sebelum berinteraksi, yang pertama, perencanaan dan analisis yang melibatkan perencanaan awal dan analisis kebutuhan program. Kita perlu mengidentifikasi objek-objek yang akan digunakan dalam program, serta atribut dan metode yang dimiliki oleh masing-masing objek tersebut. Yang kedua, pembuatan kelas. Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah membuat kelas-kelas yang mempresentasikan objek-objek tersebut. Kita perlu menentukan atribut-atribut dan metode-metode yang dimiliki oleh kelas. Yang ketiga yaitu inisialisasi objek. Setelah dibuat kelas, langkah selanjutnya adalah menciptakan objek dari kelas tersebut melalui proses yang digunakan yang disebut inisialisasi atau instansiasi. Dalam tahap ini, kita membuat objek dengan menggunakan konstruktor kelas yang sesuai. Yang keempat, mengatur atribut. Setelah objek dibuat, kita dapat mengatur nilai atribut-atribut objek sesuai kebutuhan. Atribut-atribut ini mempresentasikan data yang dimiliki oleh objek. Kita dapat mengakses dan mengubah nilai atribut menggunakan metode getter dan setter yang telah ditentukan dalam kelas. Selama berinteraksi, yang pertama yaitu pemanggilan metode. Objek dapat berinteraksi dengan program atau penggunaan melalui pemanggilan metode yang ada dalam kelasnya. Metode-metode ini dapat digunakan untuk melakukan tindakan tertentu atau memproses data yang terkait dengan objek tersebut. Yang kedua yaitu interaksi antar objek. Objek dalam OPP seringkali berinteraksi satu sama lain. Mereka dapat berbagi data atau saling memanggil metode untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi untuk memungkinkan objek bekerja sama dan saling bergantung untuk mencapai fungsinya yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu penggunaan inference atau polymorphism. OOP memungkinkan penggunanya konsep intensif memungkinkan objek turunan mewarisi atribut dan metode dari objek induk. Polymorphism memungkinkan objek dengan tipe yang berbeda untuk digunakan secara serupa melalui mekanisme overriding dan interface. Yang keempat yaitu pengelolaan kejadian. Objek dalam OOP dapat merespon kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam program. Melalui mekanisme event handling, objek dapat menjalankan metode tertentu saat suatu kejadian terjadi. Setelah klik tombol atau input dan dari pengguna. Yang terakhir yaitu
penanganan ekspresi selama berinteraksi. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nevi udah. Ini HP-mu.